Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Anak-anak, semoga anak-anak diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk belajar di rumah masing-masing ya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa di rumah masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Sebelum belajar, silakan anak-anak siapkan materi pelajarannya dan siapkan alat tulisnya masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1 mata pelajaran IPA. Tentang sistem peredaran darah pada manusia dan pada hewan. Langsung saja perhatikan video berikut ini. Hari ini, Bu Eva akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia ataupun pada hewan. Siapa yang sudah pernah tahu bagaimana sistem peredaran pada manusia ataupun pada hewan? Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan disediakan gambar sistem peredaran manusia dan hewan, siswa mampu mengidentifikasi organ peredaran darah dan fungsinya serta cara memeliharanya dengan tepat. Perhatikan baik-baik ya, jangan lupa simak di bukunya masing-masing. Organ peredaran darah pada manusia. Apa saja kira-kira organ peredaran darah pada manusia? Yang pertama, kita pernah mendengar organ jantung. Nah, jantung berfungsi untuk apa ya kira-kira? Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi darah dalam tubuh kita dipompa oleh jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Makanya kalau misalkan kita tidur gitu ya, kita tidur, posisi kita tidak sesuai ataupun posisi kita salah, darah itu bisa jadi tidak mengalir ke seluruh tubuh sehingga tubuh kita bisa mengalami kesakitan gitu. Selanjutnya, jantung terdiri dari beberapa bagian. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada aorta, kemudian ada bilik kiri, kemudian ada serambi kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Kira-kira apakah fungsi dari masing-masing organ pada jantung itu fungsinya sama? Tidak ya, ada masing-masing fungsinya. Yang pertama, serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Berbeda dengan serambi kiri. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru. Jadi bedanya tahu ya, untuk serambi kanan, nih ya, serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri menerima darah dari paru-paru. Sementara bilik kanan yang ini ya, bilik kanan berfungsi untuk menerima darah dari serambi kanan dan memompa darah ke paru-paru untuk dibersihkan. Jadi darahnya dari sini kemudian dipompa menuju ke paru-paru untuk dibersihkan. Selanjutnya bilik kiri. Bilik kiri berfungsi menerima darah dari serambi kiri kemudian memompa darah ke seluruh tubuh. Bedanya adalah bilik kanan dipompa ke paru-paru, sedangkan bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh. Paham ya? Selanjutnya, organ yang kedua adalah pembuluh darah. Kira-kira fungsinya untuk apa ya pembuluh darah? Ada yang tahu?
Pembuluh darah terdiri dari dua jenis, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah nadi, atau nama lainnya adalah pembuluh darah vena. Ya. Sekarang kita lihat gambar berikut ini. Ada gambar arteri, kemudian ada gambar vena. Arteri tadi merupakan pembuluh nadi, sementara vena merupakan pembuluh balik. Ya, bedanya apa kira-kira? Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Bedanya adalah sifat-sifat dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Ada perbedaan. Yang pertama, letaknya. Kalau pembuluh nadi atau arteri terletak agak ke dalam, sedangkan pembuluh balik terletak dekat di permukaan kulit. Kalau kita lihat pembuluh nadi itu biasanya dari sini ya. Di tangan kita yang biasanya berdetak itu pembuluh nadi. Itu makanya letaknya berada di dekat permukaan kulit. Selanjutnya dinding pembuluh. Pada nadi atau pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Selanjutnya adalah denyut. Denyutan pada arteri terasa, sedangkan pembuluh vena tidak terasa. Selanjutnya, warna darahnya, pembuluh arteri warnanya merah segar, sedangkan pembuluh vena warnanya merah tua. Selanjutnya, katup. Katup pada pembuluh arteri hanya satu di dekat jantung, sedangkan pembuluh vena terdapat di sepanjang pembuluh. Selanjutnya ada apabila pembuluh nadi itu terbuka atau terluka gitu ya, terluka maka darah akan memancar, sedangkan pembuluh vena itu darah hanya menetes saja. Bedanya paham ya antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Selanjutnya, organ yang ketiga adalah paru-paru. Nah, ini paru-paru merupakan sistem untuk bernafas manusia, jadi sangat penting dalam organ peredaran darah juga pada manusia. Lantas, paru-paru itu fungsinya untuk apa? Paru-paru berfungsi untuk penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, ini darah bernafas juga karena adanya paru-paru gitu, karena disuplai oksigen oleh paru-paru. Kemudian berikut adalah penjelasan gambar paru-parunya ya. Jadi ini tubuh kita, tubuh manusia, dan organ-organ pernafasan. Nah, di sini ada paru-paru. Nah, ini diperbesar di sini. Organ paru-paru terdiri dari ada bronkus, bronkiolus, diafragma, kemudian alveola di sini. Alveolus merupakan gelembung-gelembung yang ada dalam paru-paru. Gitu. Paham ya? Ini bagian-bagian dalam paru-paru. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih mekanisme peredaran darah pada manusia. Jadi mekanismenya ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Mari kita lihat. Peredaran darah kecil maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat alurnya seperti ini. Peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan, kemudian melalui arteri pulmonalis, dilanjutkan ke paru-paru, selanjutnya ke vena pulmonalis, baru ke serambi kiri. Paham ya? Jadi dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, baru ke vena pulmonalis, ke serambi kiri. Berbeda dengan peredaran darah besar. Nah, ini bedanya bisa kita lihat. Dari bilik kiri, kemudian ke arteri besar atau aorta, diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian dilanjutkan ke vena, baru ke serambi kanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini ada sistem peredaran darah pada manusia. Ini dari bagian atas, tubuh bagian atas, ini bagian tengah dengan diperbesar, kemudian ini tubuh bagian bawah. Kalau kita lihat, di sini ada yang warnanya biru dan ada yang warnanya merah ya. Kira-kira mana yang merupakan peredaran darah kecil? Kita lihat. Dari bilik kanan, kemudian dilanjutkan ke arteri pulmonalis. Mana arteri pulmonalis ke sini, kemudian ke vena pulmonalis, baru masuk ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besarnya dimulai dari bilik kiri, dari sini, kemudian menuju ke arteri besar, ini ya, menuju ke aorta. Selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh dan baru masuk ke vena, kemudian vena pulmonalisnya di sini, masuk ke serambi kanan. Atau bisa kita lihat dalam gambar yang lebih sederhana. Nah, ini dia.
Jadi yang ditunjukkan panah warna hitam ini merupakan darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan darah yang banyak mengandung O2 ditunjukkan dengan panah yang berwarna biru. Lantas, bagaimana peredaran darah kecilnya? Kita lihat. Peredaran darah kecil dimulai dari angka 4, sini ya. Angka 4 merupakan bilik kiri. Itu tadi adalah peredaran darah pada manusia, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada hewan. Ada 2 jenis sistem peredaran pada hewan. Yang pertama adalah sistem peredaran darah terbuka, dan yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Nah, berikut adalah penjelasannya. Kalau kita lihat, bisa kita lihat di gambar berikut. Peredaran darah terbuka itu biasanya terjadi pada belalang, kemudian siput, udang. Jadi, untuk sistematikanya adalah sistem peredaran darah terbuka hampir tidak berwarna ataupun mengandung pigmen pernapasan berupa hemoglobin, hemosianin, atau jenis lain yang terlarut di dalamnya. Sel-sel darah bersifat amoeboid. Contohnya, hewan yang memiliki peredaran darah terbuka adalah belalang, siput, udang. Gitu ya. Dari jaringan tubuh, kemudian darah kembali lagi ke jantung. Bisa kita lihat. Ke seluruh tubuh, darah kembali lagi ke jantung. Sementara peredaran darah tertutup biasanya terjadi pada hewan-hewan seperti cacing, kemudian ayam, burung, gitu ya. Jadi peredaran darahnya memiliki sejumlah kelebihan dibanding sistem peredaran terbuka. Kelebihannya adalah darah mengalir lebih stabil sehingga tekanan dalam pembuluh darah juga ikut stabil. Jadi di dalamnya juga terdapat katup atau sekat yang mencegah darah pada bilik tidak mengalir kembali ke serambi. Ini ya, perbedaannya seperti itu. Kalau dari sini, kalau kita lihat di peredaran darah terbuka, aliran darah ke jantung, ini ya, berhentinya di sini, kemudian peredaran darah tertutup dari jantung ke sini langsung dialirkan ke jantung lurus gitu ya. Paham ya? Selanjutnya, kira-kira manfaat dalam memelihara kesehatan sistem peredaran darah. Kenapa kita harus menjaga kesehatan sistem peredaran darah? Supaya tubuh kita sehat dan segala sesuatu dalam tubuh kita juga berjalan secara maksimal gitu. Sistem kerja pada organ tubuh kita, terutama pada organ peredaran darah, berjalan dengan maksimal dan tidak memunculkan suatu gejala penyakit. Paham ya? Nah, berikut adalah manfaatnya. Bisa kita lihat secara langsung dan manfaat secara tidak langsung. Kalau manfaat secara langsung, contohnya adalah mengurangi pengeluaran. Kenapa kok mengurangi pengeluaran? Bayangkan, misalkan kita sehat, ya, kita sehat, kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli obat. Kita tidak perlu membeli makanan yang harus kita penuhi untuk menstabilkan kembali tubuh kita yang sakit, gitu. Artinya, mengurangi pengeluaran secara tidak langsung, karena pengeluaran kita tidak keluar, maka kita juga bisa menambah pemasukan kita, menambah tabungan kita, gitu, lebih hemat. Selanjutnya adalah menghemat waktu. Menghemat waktu maksudnya bagaimana? Ketika kita sehat, kita bisa bekerja dengan baik, tidak mengulur-ulur waktu, artinya tidak kesusahan dalam melakukan aktivitas. Selanjutnya adalah manfaat secara tidak langsung. Bagaimana itu? Yang pertama adalah peluang untuk sukses. Loh, maksudnya bagaimana Bu Eva? Peluang untuk sukses artinya adalah ketika kita sehat, peredaran darah kita sehat, maka kita bisa berpikir secara normal, kita bisa mengeluarkan inovasi-inovasi, kita bisa mengeluarkan ide untuk selalu berusaha atau berkarya. Selanjutnya adalah tabungan masa depan. Kalau kita sehat, kembali lagi ke peluang untuk sukses ya. Kita bisa fit, kita kondisinya bagus, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Selanjutnya adalah kesempatan untuk berbagi. Di sini artinya adalah ketika kita sehat, kita bisa beramal, kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Begitu, untuk memelihara kesehatan sistem peredaran darah itu banyak sekali manfaatnya. Maka pesan Bu Eva, anak-anak harus rajin merawat dan menjaga peredaran darah pada manusia. Dengan apa? Bagaimana caranya? Dengan tidak beraktivitas yang melelahkan, kemudian
minum air putih yang banyak, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang akan menimbulkan penyakit peredaran darah manusia. Nah, itu tadi adalah materi tema 4 subtema 1 pembelajaran IPA. Jangan lupa dikerjakan soal-soal latihannya yang ada di LKS. Kemudian, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.